Ya, memang pejuang seperti Bapak ini harus dihargai dengan piagam, Pak. Kalau begini doang sih di rumah saya banyak. Masa mantan pejuang cuma dikasih penghargaan? Saya butuh uang cash. Kalau enggak, saya lapor polisi nih. Uang ke saya, biasa juga. Atau? Aduh, dok, maaf. Tadi saya udah suruh antri. Ibunya maksa masuk. Gimana Ibu? Apa yang bisa dibantu? Gara-gara minum obat resep dari dokter, sakit saya bukan sembuh, malah parah, Dok. Parah bagaimana, Bu? Iya, coba dokter lihat nih. Kayak gitu aja. Loh, bisa gitu, Bu? Pasti mantan pejuang, Pak. Ya kan? Pejuang 45 kan, Pak? Kok Anda tahu? Oh iya dong, Pak. Dari cara Bapak jalan itu, Pak, kelihatan, Pak. Masih gagah. Ya kan, Pak? Saya emang gagah. Nggak pakai masih kali. Iya, Pak. Iya. Tembak. Ampun, Pak. Ampun. Jangan. Kok situ ngeles? Lah, kalau saya kena tembak gimana, Pak? Ayo. Ini kan payung. Pak, payung sih payung, Pak. Tapi kalau ujungnya kena mata kan lumayan, Pak. Buta. Ya kan? Oh, iya. Oh ya. By the way, Anda tadi itu tiba-tiba narik-narik saya, keperluannya apa sih? Oh. So akrab deh. Begini, Pak. Ada apaan sih? Saya butuh dan sangat perlu orang seperti Bapak. Mantan pejuang 45. Hah, tuh, Pak. Saya butuh orang seperti Bapak. Saya ada bisnis, Pak. Waduh, bisnis, Pak. Bisnis. Bisnis apa? Bisnis ini sangat cocok untuk mantan pejuang yang gagah seperti Bapak. Pak. Dan Pak, Bapak tahu nggak Pak, Bapak ini mantan pejuang yang gagah. Komisinya. Paham kan Pak? Dengar juga enggak? Teliti. Iya, Pak Tombo, sudah tahu. Pak Tombo ini lama-lama bawel ya kayak kakek saya. Kamu mau ngatain saya tua? Lah, Bapak merasa tua apa enggak? Ya enggak. Makanya jangan bawel. Oh, iya ya. Iya. Pak Tombo. Kok kayak ada yang ngomong ya, Pak? Iya, saya juga dengar. Suara siapa ya? Siapa ya? Kayaknya ibu-ibu ini yang ngomong barusan. Saya yang ngomong. Oh, Dokter Happy. Iya ya. Saya kesini mau cross check resep atas nama Ibu Lori. Yo, Mbak Waras coba dicari tuh resep atas nama siapa? Ibu Lori. Ibu Lori. Saya mau lihat dulu. Cari. Ada apa toh dokter ini? Oh, tumben biasanya kalau ada apa-apa kan dokter tinggal telepon, saya yang datang ke ruangan dokter ini. Saya harus lihat langsung resepnya, Pak Tombo. Iya. Karena Ibu Lori barusan komplain sama saya. Iya. Sakitnya tenggorokan, kenapa bibirnya jadi doble? Gara-gara makan obat resep dari saya. Mana resepnya? Mbak Waras sudah yakin benar-benar membaca tulisan resep Dokter Happy dengan baik dan benar. Yakin, Pak. Masa saya nggak yakin sama tulisannya Dokter Happy? Kalau saya salah, berarti resep Dokter Happy juga salah. Itu. Loh. Bapak ngapain ngeliatin saya? Ibu bibirnya jontor. Kok Bapak bisa tahu? Kan saya sudah tutupi pakai masker. Ya tahu dong. Ibu pakai masker di jidat. Ini gara-gara Dokter Happy. Dikasih obat bukan malah sembuh, malah jadi parah. Makanya ibu sih pakai berobat sama Dokter Epi. Saya aja nggak mau.
Bapak di sini mau ngapain? Ya mau nemuin ibu. Ketemu saya. Mau ngapain? Nih, saya kasih obat buat ibu. Saya jamin jontor-jontor ibu pasti sembuh. Bapak yakin kalau saya pakai obat ini, jontor saya bisa sembuh? Kalau sampai jontor-jontor ibu kagak sembuh, biar saya yang jontor seumur hidup. Bapak tidak bohong. Ya ibu, please dong, ah. Saya ini udah tua, Bu. Duda, sebatang kara lagi. Masa saya bohong? Jadi benar nih Pak, obatnya bisa nyembuhin jontor-jontor saya? Ya udah kalau nggak mau, ini saya ambil lagi nih. Ini berhubung lagi promosi gratis. Mau dong Pak, kalau gratis mah. Iya, ya. Mbak Waras. Setelah sekian tahun kita bekerja sama dengan baik, nama kita juga sudah klop. Tombo Waras. Itu adalah artinya obat kesembuhan. Namun demikian, apa yang terjadi selama ini? Pak Tombo, Iya. saya udah tahu kalau memang saya yang salah. Saya mau mengundurkan diri. Mbak Waras, maksud saya juga nggak begitu. Tapi kalau memang Mbak Waras mau berkarir di apotek lain ya, monggo. Pak Tombo, saya mau pamit Pak. Kamu jadi keluar. Saya mau ke kantinnya Mbak Katrina. Saya lapar, mau makan. Udah dramatis gini nggak jadi keluar. Sakit hati. Oh, berarti sekarang Mbak Waras sudah memutuskan diri untuk tidak kerja di apoteknya Pak Tombo. Iya Mbak, Terus nanti Mbak Waras mau kerja di mana? nggak tahu Mbak. Saya bingung. Kira-kira Mbak Kartina punya temen nggak yang punya apotek gitu? Saya mau kerja di situ deh. Enggak. Saudara. Ya apalagi saudara. Saudara saya semuanya buka warteg. Saya punya ide. Nih, gimana kalau Mbak Waras kerja sama saya di kantin ini, jagain kantin, gimana? Emang kantinnya Mbak Kartina jual obat juga? Iya, Obat apa Mbak? obat lapar. Tahu nggak Bu? Ternyata obat dari Pak Jayus tuh betul-betul mujarab. Oh ya, benar tuh benar. Ibu-ibu, kok belum pada daftar? Kalau ibu-ibu mau berobat ke dokter Happy, ibu-ibu tuh harus daftar dulu sama saya. Kalau nggak sama Suster Lola. Kita lagi nggak ngantri buat berobat ke dokter Happy kok. Terus mau ngapain di sini? Kita semua nih lagi nunggu Pak Jayus. Tuh. Ya kan Bu? Iya. Mana obatnya Pak? Pak Jayus, sekarang saya percaya sama Pak Jayus. Obat yang Pak Jayus kasih itu sangat mujarab. Buktinya, bibir saya langsung sembuh. Iya kan? Jayus gitulah. Ya. Sabar. Satu persatu ngantri ya. Nih, stok masih banyak. Iya ya. Ada 5 Pak Jayus. Iya, semuanya nanti akan dikasih rata. Pak Jayus, ada obat kembung nggak? Ada. Ini kok sampai jam segini belum ada pasien sih? Ada sih dok, Ada. Kenapa nggak disuruh masuk? tapi mereka bilang mereka nggak mau berobat sama dokter Happy. Kamu mau buat sama saya? Lalu terus mereka pada ngapain ke sini? Mereka tadi bilang mereka mau berobat sama Pak Jayus. Pak Jayus. Pak Jayus dokter apa?
Maksudnya, Pak Jayus itu jual obat, Dok. Katanya sih obat-obatannya itu mujarab semua. Kalian tuh kalau ngomong jangan pada ngaco ya. Dapat dari mana gosip murahan kayak gini? Biasanya kalau yang murah-murah itu ngambilnya ke pasar induk, Dok. Langsung sama agennya, jadinya murah deh, Dok. Dasar as. Bapak pejuang yang terhormat dan gagah berani. Ini Pak, ada obat lagi. Nah, dijual lagi ya Pak ya? Ya beres. Mantap. Terus bayaran buat saya mana? Ini bayaran spesial buat Bapak. Ini cek, engkau gede amat. Cek aja sendiri Pak. Waduh, ini mah piagam. Ya, memang pejuang seperti Bapak ini harus dihargai dengan piagam Pak. Kalau begini doang sih di rumah saya banyak. Masa mantan pejuang cuma dikasih penghargaan? Saya butuh uang cash. Kalau enggak, saya lapor polisi nih. Udah, nanti kalau obat-obat ini habis lagi, saya tambahin bonusnya. Itu dong. Senang berbisnis dengan Bapak mantan pejuang yang gagah berani. Me too. Wah, artinya? Makan mie di situ. Jadi Pak Jayus dapat obat-obatan dari orang lain? Betul, Pak. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu pernah melihat dengan mata kepala orang lain? Mungkin kan? Ih, Pak Jayus ini dasar as. Pak, sabar, Pak, sabar. Sabar, Pak. Kalau saran dari saya, Ya, mendingan Pak Jayus itu diusir aja, Pak. tidak perlu, Boy. Seorang seperti Pak Jayus tidak perlu kita usir dari tempat ini. Terus, Saya aja yang pergi. jangan, Pak. Aduh, ini kan klinik kita. Apa kamu bilang? Klinik kita. Ini klinik saya. Hah? Kamu ngaku-ngaku, saya usir kamu. Jangan, Pak, kan Pak Jayus yang bikin masalah. Kok saya yang diusir? Ya. Pak, gimana kalau kita laporin polisi? Tenang. Saya punya cara yang lebih pandai untuk menyelesaikan masalah ini. Gimana caranya, Pak? Begini caranya. Jadi Pak Tombo udah benar-benar nggak bisa maafin saya ya Pak? Ya bagaimanapun juga kamu itu pernah kerja di tempat saya. Dan segala kesalahan itu pasti ada resikonya. Ya udah, kalau memang Bapak benar-benar udah mau mecat saya, pecat aja nggak apa-apa Pak. Saya ikhlas. Berarti saya harus kembali ke profesi saya yang dulu, Memangnya profesi kamu dulu apa? tukang jamu. Iya, dengan berat hati mulai hari ini dan detik ini juga, maka kamu